Selamat datang. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang seru banget. Anatomi pertumbuhan ekonomi. Tapi, lupakan dulu cara pandang lama ya. Kita nggak akan ngomongin ekonomi kayak mesin, tapi sebagai sebuah ekosistem yang hidup. Oke, coba saya tanya. Kalau dengar kata pertumbuhan ekonomi apa sih yang kebayang? Mesin industri yang rumit, dingin, dan penuh angka? Nah, gimana kalau kita coba pakai kacamata baru? Bayangin ekonomi itu sebagai pohon yang hidup, organik, terus bertumbuh. Kedengarannya simpel, tapi percaya deh, cara pandang ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan coba definisikan ulang apa sih sebetulnya arti pertumbuhan di era sekarang. Dan kenapa ya penting banget untuk beralih dari analogi mesin ke ekosistem. Secara textbook, definisinya ya gitu-gitu aja. Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa. Tujuannya sama, tapi yang beda total, dan ini kuncinya, adalah cara kita melihat dan cara kita mencapainya. Bukan lagi soal putaran roda gigi, tapi soal kesehatan ekosistemnya. Nah, ini dia perbandingannya. Keren banget kan pergeserannya? Lihat deh, di sebelah kiri itu pemikiran lama. Fokusnya ke sumber daya fisik, spesialisasi, pokoknya kayak pabrik gitu. Terus lihat yang kanan, ini cara pandang modern. Isinya inovasi, teknologi, keberlanjutan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa cerdas kita bisa menciptakan sesuatu dari yang kita punya. Beda banget kan? Oke, cara pandangnya udah baru. Sekarang kita masuk lebih dalam. Sama kayak pohon, ekonomi nggak mungkin tumbuh tinggi menjulang kalau dasarnya nggak kuat. Jadi apa sih fondasi krusial ini? Kalau kita pakai analogi pohon tadi, fondasi ekonomi itu ada dua. Yang pertama ada tanah. Ini gampangnya sumber daya alam kita. Dan yang kedua, ini yang seringkali jadi penentu, adalah akar, alias sumber daya manusia. Dua-duanya harus ada. Kalau salah satu lemah, ya pohon ekonomi kita bakal gampang tumbang. Yuk kita bedah dikit. Tanah atau SDA itu kan bahan mentahnya. Mineral, air, lahan, semuanya ada di situ. Tapi yang benar-benar bikin semua itu jadi bernilai, itu ya akar, alias SDM. Coba bayangin, kita punya tanah subur banget, tapi nggak ada petani yang tahu cara menanam. Atau punya tambang emas, tapi nggak ada yang bisa mengolahnya. Sia-sia kan? Jadi manusialah yang menyerap nutrisi dari tanah dan mengubahnya jadi pertumbuhan. Oke, tanahnya subur, akarnya kuat, fondasi beres. Tapi kan pohon butuh lebih dari itu untuk tumbuh besar ya. Perlu ada pupuk, air, sinar matahari. Nah, dalam ekonomi, apa sih pupuk dan sinar matahari ini? Ini dia akseleratornya. Nah ini dia, keempat akseleratornya. Anggap aja modal itu pupuknya buat ngasih nutrisi ke bisnis lewat investasi. Terus teknologi itu sinar mataharinya, bikin semua proses jadi super efisien, tumbuhnya jadi cepat. Kewirausahaan, wah ini airnya, percikan kehidupan yang bikin ide-ide baru terus muncul. Dan terakhir, kebijakan pemerintah itu iklimnya. Kalau iklimnya bagus, stabil, pohonnya pasti tumbuh subur. Kalau keempatnya jalan bareng, wah pertumbuhannya bisa eksponensial. Tapi, ceritanya nggak selalu mulus. Setiap pohon, sekuat apapun itu, pasti punya ancaman. Ada hama, ada penyakit, ada kekeringan. Nah, dalam ekonomi, ancaman-ancaman ini juga nyata banget. Mari kita lihat apa aja sih hama dan penyakit yang bisa bikin pohon ekonomi kita jadi kerdil atau bahkan mati. Dan ini poin paling pentingnya. Sering banget, terutama di negara berkembang, masalahnya itu bukan karena mesinnya kurang bensin atau kurang sumber daya. Bukan, masalahnya adalah mobilnya mau digas kenceng, tapi rem tangannya masih ditarik, nggak sadar. Nah pertanyaannya, rem tangan ini wujudnya apa aja sih? Matriks ini nunjukin rem tangan itu dengan jelas banget. Coba lihat. Ada masalah institusi kayak korupsi, yang efeknya kayak pajak siluman, yang bikin semua jadi mahal. Terus ada masalah SDM, skillnya nggak nyambung sama kebutuhan industri. Ada lagi infrastruktur, biaya logistik jadi bengkak gara-gara jalan rusak atau pelabuhan nggak efisien. Ini semua bukan masalah sendiri-sendiri loh, tapi saling terkait. Kayak rantai yang mengikat kaki kita, bikin lari jadi susah. Oke, sekarang kita bahas salah satu hal paling aneh dan ironis dalam ekonomi. Pernah kepikiran nggak, kenapa banyak negara yang kaya banget sumber daya alamnya, kayak minyak, gas, tambang, tapi kok rakyatnya malah banyak yang miskin? Ini sebuah paradoks, dan para ekonom menyebutnya kutukan sumber daya alam atau the resource curse. Jadi, gimana kutukan ini bekerja? Gini simpelnya, sebuah negara tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari ekspor komoditas, misalnya minyak. Duit dolar masuk banyak banget. Nah, karena dolar banjir, nilai mata uang lokal jadi super kuat. Kedengarannya bagus kan? Tunggu dulu.
Efek sampingnya, barang-barang buatan dalam negeri lain, misalnya sepatu atau furniture, jadi kemahalan kalau mau diekspor. Akhirnya, nggak ada yang mau beli. Pelan-pelan, industri manufaktur mati yang hidup cuma sektor komoditas. Bahaya kan? Nah, ini contohnya relevan banget buat kita di Indonesia. Kita punya dua mesin ekonomi. Ada mesin internal yang stabil, isinya UMKM, konsumsi kita sehari-hari. Ini yang bikin kita tahan banting. Tapi kita juga punya mesin eksternal, yang bergantung banget sama harga komoditas kayak batu bara dan sawit di pasar dunia. Nah, mesin eksternal ini kan naik turunnya drastis banget. Jadi PR besarnya adalah gimana caranya memperkuat mesin internal ini, biar ekonomi kita nggak kayak kapal yang diombang-ambing badai harga komoditas terus-terusan. Oke, kita udah tahu fondasinya, tahu akseleratornya, dan tahu juga ancaman-ancamannya. Lengkap kan? Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus gimana? Apa resepnya? Bagaimana kita bisa merancang sebuah cetak biru untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan? Ini dia, cetak birunya. Ada 5 langkah yang sangat logis. Pertama, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang komoditas. Kembangkan manufaktur dan jasa. Kedua, investasi SDM. Siapin orang-orangnya dengan skill yang relevan. Ketiga, bangun infrastruktur. Sambungin semua daerah biar biaya murah. Keempat, yang paling penting, reformasi tata kelola. Berantas korupsi biar investor percaya. Dan kelima, manfaatkan lompatan digital. Pakai teknologi untuk mempercepat semuanya. Intinya satu, kita harus bertransformasi dari ekonomi yang cuma menggali kekayaan alam menjadi ekonomi yang mencipta nilai baru. Dan ujung-ujungnya, buat apa sih semua ini? Buat apa repot-repot? Jawabannya sederhana. Tujuan kita bukan cuma naikin angka PDB di laporan, bukan. Tujuannya adalah memanen buahnya. Buah yang bisa dirasakan semua orang. Apa itu? Kemiskinan berkurang, pengangguran turun, kesejahteraan naik. Itulah esensi dari pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak sampai ke sana, ya percuma. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental. Mau pilih yang kiri, pohonnya tinggi banget, tapi buahnya cuma bisa dinikmati segelintir orang yang ada di atas. Atau, kita pilih yang kanan, pohonnya mungkin nggak setinggi langit, tapi rindang, dan buahnya bisa dipetik dan dinikmati oleh semua orang. Jadi kita mau pilih yang mana? Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kita renungkan bersama adalah, pohon ekonomi seperti apa sih yang sedang kita rawat? Apakah pohon yang buahnya eksklusif untuk segelintir orang? Atau pohon yang hasil panennya bisa jadi pesta untuk semua? Pertumbuhan itu memang penting, tapi pertanyaan, pertumbuhan untuk siapa, jauh lebih penting. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan kita semua.